Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya adik-adik? Semoga baik-baik saja ya. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan. Matematika itu mudah dan menyenangkan loh. Sekarang kita belajar pecahan yuk. Yang pertama, kita harus mengenal apa sih pecahan itu. Nah, jadi pecahan itu adalah istilah dalam matematika yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Seperti apa contohnya? Kita ke contoh pecahan. Di sini ada contohnya, seloyang kue dengan 1/4 bagian yang telah diambil, sisa 3/4 bagian dari kue ditunjukkan pada gambar. Garis putus-putus ini menunjukkan di bagian mana kue dapat dipotong agar dapat membagi kue itu sama rata. 1/4 itu ditulis dengan notasi pecahan 1/4 seperti ini. Selanjutnya, nah, di sini 1 itu adalah pembilang dan 4 itu disebut dengan penyebut. Next. Selanjutnya, ada jenis-jenis pecahan. Apa saja sih jenis-jenis pecahan itu? Yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua ada pecahan campuran, dan yang ketiga ada pecahan desimal. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu seperti apa? Kita akan lihat. Jadi, pecahan biasa itu merupakan pecahan yang pembilang serta penyebutnya adalah bilangan bulat. Contohnya, 1/2, 3/4, 5/7, 6/8, dan sebagainya. Selanjutnya, pecahan campuran. Seperti apa pecahan campuran itu? Nah, kita lihat. Pecahan campuran ini merupakan kombinasi dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Jadi, pecahan campuran ini merupakan bagian yang terdiri dari bilangan bulat dan juga pecahan murni. Contohnya, ada 2 1/2 atau 2,5, 3 1/4, 5 3/4, dan juga lain sebagainya. Paham ya? Selanjutnya, jenis yang ketiga yaitu ada pecahan desimal. Apa sih pecahan desimal itu? Nah, kita lihat. Pecahan desimal merupakan pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, 10.000, dan juga seterusnya. Berlaku untuk kelipatan 10. Nah, selanjutnya, pecahan ini akan dinyatakan dengan tanda koma. Kita lihat di sini. Nah, misalnya 3/10 bisa dinyatakan dengan 0,3. Nah, 58/100 bisa dinyatakan dengan 0,58. 4.700/1000 bisa dinyatakan dengan 4,7. Selanjutnya, itu tadi jenis-jenis dari pecahan. Nah, adik-adik pernah nggak sih menemukan soal mengurutkan nilai pecahan? Sekarang kita akan bahas nih, mengurutkan nilai pecahan sejenis. Contohnya, misalnya ada soal urutkan nilai pecahan berikut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, 3/4, 1/6, 2/3. Gimana sih caranya?
Caranya sangat mudah loh. Nah, kita lihat caranya. Yang pertama, kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Gimana caranya? Yaitu penyebutnya dari ketiga pecahan tadi kita samakan dengan mencari nilai KPK-nya terlebih dahulu. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, karena tadi ada pecahan 3/4, 1/6, dan 2/3, maka KPK dari 3, 4, dan 6 adalah 12. Sehingga jika penyebut pecahan itu disamakan, maka akan diperoleh 3/4 dikalikan dengan 3/3 sehingga menghasilkan 9/12, 1/6 dikalikan dengan 2/2 sehingga menghasilkan 2/12, dan 2/3 dikalikan dengan 4/4 sehingga menghasilkan 8/12. Setelah itu, setelah kita samakan penyebutnya, kita bisa mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bagaimana caranya? Nah, kita mengurutkan dengan melihat pembilangnya. Jadi, kita dapatkan hasilnya yaitu 2/12, 8/12, dan 9/12. Atau, jika di dalam bentuk aslinya, dalam soal, urutannya menjadi 1/6, 2/3, dan 3/4. Jadi hasilnya yaitu 1/6 lebih kecil dari 2/3, lebih kecil dari 3/4. Mudah kan? Selanjutnya, kita akan mengurutkan pecahan yang tidak sejenis. Contohnya gimana? Misalnya, terdapat beragam bilangan pecahan, yaitu ada 2/5, ada 4/7, ada 25%, dan 0,31. Urutkan nilai pecahan tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kalau yang ini gimana caranya? Caranya juga sangat mudah. Nah, kita lihat yuk. Nah, ini yang pertama, kita harus mengubah bilangan menjadi sejenis dulu, karena tadi bilangan pecahannya tidak sejenis. Kita ubah misalnya, kita ubah ke bilangan desimal. 2/5 menjadi 0,4. 4/7 menjadi 0,56. 25% menjadi 0,25, dan ada 0,31. Sudah seperti yang sudah ada di soal. Setelah kita menyamakan bentuk bilangannya, kita akan mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Caranya, kita melihat angka. Nah, kita juga harus memperhatikan angka di belakang koma jika angka di depan koma itu sama. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita peroleh dari yang terkecil sampai terbesar, yaitu 0,25 atau 25%, 0,31, kemudian 0,4 atau 2/5, dan yang terbesar yaitu 0,56 atau 4/7. Jadi, diperoleh hasil yaitu 25% lebih kecil dari 0,31, lebih kecil dari 2/5, lebih kecil dari 4/7. Mudah kan caranya? Nah, selanjutnya ada operasi bilangan pecahan. Yang pertama ada operasi penjumlahan, yang kedua ada operasi pengurangan, yang ketiga ada operasi perkalian, dan yang keempat ada operasi pembagian. Bagaimana sih operasi penjumlahan itu? Nah, kita akan bahas bersama-sama ya. Cara menghitungnya, operasi penjumlahan, kita lihat penyebutnya terlebih dahulu. Jika penyebutnya itu sama, maka kita
hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Hasilnya nanti akan diperoleh jumlah dari pembilang dibagi dengan penyebut yang aslinya. Misalnya, kita lihat hasil dari 2/4 ditambah 1/4 adalah, nah karena di sini penyebutnya sama, kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. 2 ditambah 1/4, sehingga diperoleh hasil 3/4. Nah, selanjutnya, jika penyebutnya itu berbeda, maka apa yang kita harus lakukan? Yaitu kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Contohnya, hasil dari 2/5 ditambah 1/3 adalah, nah kita harus menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. Seperti yang kita gunakan seperti mengurutkan pecahan tadi. KPK dari 5 dan 3 berapa? Yaitu 15. Nah, sehingga kita kalikan 2/5 ini dikalikan dengan 3/3, menghasilkan 6/15. 1/3 kita kalikan dengan 5/5, menghasilkan 5/15. Setelah penyebutnya ini sama, kita bisa menjumlahkan pembilangnya, yaitu 6 plus 5, 6 ditambah 5/15, sehingga diperoleh hasil 11/15. Mudah kan untuk operasi penjumlahan? Kita lanjut. Selanjutnya ada operasi pengurangan. Bagaimana kalau operasi pengurangan? Nah, kalau operasi pengurangan ini sama seperti operasi penjumlahan tadi. Kita lihat ya. Cara menghitung pengurangan pecahan yaitu dengan melihat penyebutnya terlebih dahulu. Jika penyebutnya sama, maka kita tinggal mengurangkan penyebutnya saja. Sehingga hasilnya adalah selisih pembilang dibagi dengan penyebut pada soal. Contohnya, 2/4 dikurangi 1/4. Nah, di sini penyebutnya sudah sama. Berapa? Yaitu 4. Caranya bagaimana? Karena penyebutnya sudah sama, kita hanya mengurangi pembilangnya saja, yaitu 2 dikurangi 1/4, yaitu menghasilkan 1/4. Mudah kan? Selanjutnya, jika penyebutnya berbeda, kita harus lebih teliti lagi. Nah, seperti di contoh ini. Hasil dari 2/5 dikurangi 1/3 adalah, nah, di sini kita lihat penyebutnya dulu. Karena penyebutnya 5 dan 3, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu menggunakan KPK. KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Sehingga kita kalikan 2/5 dikalikan dengan 3/3 agar penyebutnya menjadi 15. Hasilnya yaitu 6/15. 1/3 kita kalikan dengan 5/5, sehingga menghasilkan 5/15. Setelah penyebutnya sama, kita bisa mengoperasikan pembilangnya ya. Yaitu 6 dikurangi 5/15. Hasilnya adalah 1/15. Udah kan? Nah, selanjutnya adalah operasi perkalian. Operasi perkalian pada pecahan ini sangat mudah sekali. Ketika kita menghitung bilangan pecahan dalam operasi perkalian, maka angka-angka tersebut dapat langsung dikalikan, yaitu dengan mengalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita tidak boleh salah mengalikannya. Misalnya, contoh di sini, hasil dari 2/5 dikalikan 7/3 adalah, nah kita lihat penyelesaiannya.
Nah, di sini kita hanya mengalihkan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Maka 2 kali 7 dibagi dengan 5 dikali 3. Nah, hasilnya adalah 14/15. Udah kan? Nah, selanjutnya ada operasi pembagian. Bagaimana jika operasi pembagian ini? Untuk membagi dua bilangan pecahan, caranya yaitu dengan membalik salah satu pecahan. Dengan membalik salah satu pecahan, penyebutnya dijadikan pembilang dan pembilangnya dijadikan penyebut. Nah, kemudian kita bisa mengalihkan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal ya. Misalnya, hasil dari 3/2 dibagi 2/5 adalah, penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat. 3/2 dibagi 2/5. Nah, karena tadi caranya adalah mengubah penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, maka kita ubah bentuknya menjadi 3/2. Ini menjadi perkalian, dikalikan 5/2. Nah, di sini yang disebutkan tadi dengan membalik. 5 yang asalnya penyebut menjadi pembilang, 2 yang asalnya pembilang menjadi penyebut. Setelah kita balik, nah kita tinggal mengalihkan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Di situ kita peroleh 3 dikalikan 5/2 dikalikan 2, sehingga hasilnya adalah 15/4. Nah, mudah kan pecahan ini? Selanjutnya, nah, yuk kita ukur pemahaman tentang pecahan tadi. Silahkan klik di sini. Nanti adik-adik bisa mencoba untuk mengukur pemahamannya di sini ya. Selanjutnya, Nah, di sini ada beberapa soal yang bisa digunakan untuk mengukur pemahamannya adik-adik semua. Nah, di sini silahkan mengerjakan. Nanti silahkan dikerjakan ya. Nah, kita lanjut. Nah, ucapkan terima kasih kepada dirimu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.